Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Salatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada ila yaumin la raiba fiha. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah. Kulla bid'atin dolalah wa kulla dolalatin finnar. Al-ikhwah hajanallahu aikum ajmain. Alhamdulillah kita kembali bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, dan tidak henti-hentinya kita bersyukur atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita selama kita hidup di dunia ini. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan tidak lupa kita sebagai umatnya sampai kiamat kelak. Saudaraku rahimanillah wa ikum ajmain, kita lanjutkan pelajaran kita dari kitab Ad-Durus Al-Yaumiyah. Kita masuk pelajaran yang ke-162. An-nahyu anil maut, yaitu larangan mengharapkan mati. Ketahuilah saudaraku rahimanillah wa ikum ajmain, mengingat mati bagus. Mengingat mati dengan cara berziarah kubur itu bisa mendekatkan diri kita kepada negeri akhirat agar kita lebih takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sudah kita sebutkan tentang mengingat kematian pada pelajaran yang sebelumnya. Adapun berharap kematian, berharap mati, ini telah datang dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, hadis yang sahih tentang larangan tersebut. Bahwasanya seorang Muslim dilarang mengharapkan kematian dengan sebab musibah yang menimpanya. Kenapa saudara rahimanillah wa ajmain? Karena seseorang itu tidak tahu apakah kehidupannya dia itu akan membawa kematian, kebaikan atau keburukan, atau mungkin kematian yang dia harapkan, yang dia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala kematian tersebut, apakah kehidupan setelah kematian tersebut adalah kebaikan untuk dia atau malah keburukan. Yang kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala kita mendapatkan kebaikan di dunia maupun di akhirat. Kita akan bacakan beberapa hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang berkaitan tentang masalah ini, yaitu larangan mengharapkan kematian karena sebab musibah yang didapatkan. Adapun yang pertama, hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Aksiru zikra hazimil ladzat." Sebagaimana sudah pernah kita bahas, perbanyaklah mengingat penghancur kelezatan, yaitu kematian. Adapun hadis yang kedua, hadis yang pertama tadi dikeluarkan oleh Imam Tirmizi dan beliau mengatakan hasanun gharib, dan disahihkan oleh Syalbani dalam Sahihul Jami. Dan Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam Bulughul Maram mengatakan hadis ini disahihkan oleh Al-Imam Ibnu Hibban. Hadis yang kedua, hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yatamannayanna ahadukum al-mauta lidurrin nazala bihi." Dalam riwayat yang lain disebutkan, La yatamannayanna ahadukum al-mauta lidurrin asabahu. Janganlah seorang di antara kalian berharap kematian karena musibah yang menimpanya, karena kemudorotan yang menimpanya. Dalam riwayat yang disebutkan lidurrin nazala bihi, dalam riwayat yang disebutkan lidurrin asabahu. Fa in kana labudda, jika mau tidak mau dia harus
berharap yang demikian, maka hendaknya dia mengatakan, fa in kana la budda fa'ilan falyaqul, hendaknya dia berdoa, Allahumma ahyini ma kanat al hayatu khairan li wa tawaffani idza kanat al wafatu khairan li. Jika dia mendapatkan musibah yang menimpanya sehingga dia merasa berat atas musibah tersebut, nggak boleh berharap kematian. Hendaknya dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma ahyini, ya Allah hidupkan aku, maka natil hayatu khairan li, jika hidup itu adalah baik untukku, wa tawaffani, dan wafatkan aku, idza kanatil wafatu khairan li, jika wafat itu, kematian itu adalah kebaikan untukku. Di sini sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Adapun hadis ketiga, hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan Nabi SAW bersabda, la yatamanna ahadukumul maut wa la yad'u bihi min qabli an ya'tiyahu, innahu idza mata ahadukum in qata'a amaluhu wa innahu la yazidul mu'mina umruhu illa khairan, akhrajahu Muslim. Nabi SAW mengatakan dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, la yatamanna ahadukumul maut, janganlah seorang di antara kalian berharap kematian, wala yad'u bihi, dan janganlah berdoa meminta kematian, min qabli ayyatiyahu, sebelum kematian itu datang kepadanya. Innahu idza mata ahadukum, jika seorang di antara kalian meninggal, diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, in qata'a amaluhu, maka amalnya terputus. Maka amalannya terputus. Wa innahu la yazidul mu'min umruhu illa khairan, dan umur seseorang tidaklah bertambah kecuali kebaikan. Artinya, ketika seseorang diberikan umur yang panjang, maka ini kebaikan untuknya. Kesempatan yang sangat berharga untuk apa? Untuk bisa menggalang pahala sebanyak-banyaknya, untuk bisa mengumpulkan pahala sebanyak-banyaknya, untuk mengumpulkan pahala yang banyak, sebesar-besarnya di dunia ini. Karena dunia ini adalah tempat beramal. Dunia ini tempat beramal dan tidak ada hisab. Adapun nanti di akhirat adalah hisabun wala amal. Yang ada hanya hisab dan tidak ada amal. Dunia ini adalah amalun wala hisabun. Dunia ini adalah tempat untuk beramal dan tidak ada hisab. Adapun nanti di akhirat, hisabun wala amal. Itu hari di mana Allah akan menghisab, memperhitungkan, mengaudit seluruh amalan yang kita lakukan. Dan tidak ada amal nanti ketika di akhirat. Dalam hadis yang sudah kita bacakan, terdapat larangan seseorang mengharapkan kematian karena musibah yang menimpanya. Wazalika anal insan rubbama yanzilu bihi durrun yajizu an tahammuli wa yat'ab. Karena bisa jadi seseorang mendapatkan sebuah musibah, mendapatkan sebuah kesulitan yang dia tidak mampu untuk menghadapinya. Dan kemudian dia berharap kematian sehingga dia mengatakan, ya Rabbi amitni, ya Rabb matikan aku, ya Rabb wafatkan aku. Bisa dengan lisannya atau dengan hatinya. Dan Nabi SAW melarang hal tersebut. Seraya mengatakan, la yatamannayanna ahadukumul maut, janganlah seorang di antara kalian berharap untuk mati karena musibah yang menimpanya. Qad yakunu hadza khairan lahu, bisa jadi umur yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya, kesempatan untuk hidup di dunia ini kebaikan untuk dia, untuk bisa menambah pahala, untuk bisa kembali bertaubat, membersihkan dosa-dosa yang telah lalu yang dia lakukan. Yang mana ketika dia diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa beramal soleh, kesempatan untuk bisa menghapuskan dosa
yang kata Allah Subhanahu wa taala, innal hasanat yudhibun sayyiat, bahwasanya kebaikan itu bisa menghapuskan apa? Keburukan. Ini kesempatan kita dari umur yang tersisa yang Allah berikan kepada kita di dunia, gunakan untuk amal baik. Jangan sia-siakan kesempatan. Sudah berapa umur kita sekarang ini? Ada yang 30, ada yang 40, atau mungkin masih remaja, masih muda. Kesempatan untuk banyak beramal. Umur 20, umur 30, 40, 50. Berapapun kesempatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita di dunia ini, tersisa beberapa tahun lagi, gunakan untuk beramal baik. Walakin idza usibta bidurin faqul, jika kita mendapatkan sebuah musibah yang mungkin kita tidak sanggup untuk menanggungnya, yang kita tidak kuat untuk menahan dari musibah, menanggung dari masalah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, maka hendaknya dia berdoa, Allahumma a'inni ala sabri alaih, ya Allah tolonglah aku agar aku sabar dalam menghadapi musibah ini. Kenapa? Karena sabar dalam menghadapi musibah itu merupakan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, taufik. Kalau Allah Subhanahu wa taala tidak berikan kemampuan kepada kita untuk bisa sabar dari musibah-musibah yang Allah berikan kepada kita, kita tidak akan sanggup. Kita tidak akan mampu menghadapi musibah-musibah, masalah-masalah yang sangat banyak yang bertumpuk di muka bumi ini, di dunia ini, selama kita masih hidup. Selama kita masih hidup, dimanapun kita berada, pasti ada masalah. Pasti, dimanapun kita tinggal. Terkadang manusia ingin menghindari permasalahan di sebuah tempat, sehingga dia pindah tempat. Selama dia masih hidup, pasti dia akan mendapatkan masalah yang berbeda. Mungkin di tempat yang A, dia bermasalah dengan tetangga, sehingga dia pindah. Ternyata di tempat yang barunya lebih buruk, lebih dahsyat, lebih berat. Bisa jadi kalau kita lari dari masalah, tidak mau untuk bisa menyelesaikannya, maka ya selama kita masih hidup pasti akan ada masalah. Hatta yu'inaka Allahu fatasbir, sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan kepada kita sehingga kita bisa sabar. Sehingga kita bisa sabar dari menghadapi musibah, masalah yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Ingat, ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan musibah, masalah kepada kita, Allah Subhanahu wa taala ingin agar kita dihapuskan dosa-dosanya jika kita sabar. Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita permasalahan, musibah, Allah Subhanahu wa taala ingin mengangkat derajat kita jika sabar. Tapi kalau dia tidak sabar, bawaannya marah-marah terus, bawaannya menghardik, bahkan suuzon kepada Allah Subhanahu wa taala, nah ini bahkan bisa berakibat dosa ya. Dan ingat bahwasanya kematian itu bukan tempat istirahat, sebagaimana yang dikatakan oleh orang-orang bahwasanya orang yang meninggal dikatakan dia telah beristirahat di tempat peristirahatan yang terakhir. Ini salah. Sebagaimana perkataan syair, laisa man mata fastaraha bimaiti innamal maitu maitul ahya'i. Bahwasanya kematian itu bukan tempat istirahat. Kematian bukan tempat istirahat. Sungguhnya kematian adalah kematian dari kehidupan. Kematian dari kehidupan menuju kehidupan yang lain. Kehidupan di alam barzah yang waktunya sangat panjang sampai hari kiamat. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Mi waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun." Di hadapan kita itu ada barzakh, ada alam kubur sampai hari kebangkitan, sampai hari kiamat. Dan nanti setelah hari kiamat ada hari-hari yang sangat panjang. Itu di alam-alam akhirat yang lain. Jadi orang yang meninggal bukan istirahat ya. Dia berpindah dari tempat kehidupan dunia menuju kehidupan di alam barzah. Oleh karena itu tidak boleh di dalam Islam melakukan yang namanya bunuh diri, nggak boleh. Ada masalah dikit, wah ambil pisau,
ambil silet, mau dipotong tuh urat nadinya. Subhanallah, na'udzubillah. Nasallallahu salamat wal afiyah. Iya. Melamar, ditolak sama seorang wanita, ambil tali, tarik ke atas, gantung diri. Na'udzubillah. Nasallallahu salamat wal afiyah. Banyak perempuan yang lain. Banyak perempuan yang lain di muka bumi. Bahkan 1:3. Banyak perempuan. Cari yang lebih solehah, banyak. Yang lebih cantik, banyak. Jangan khawatir. Jangan khawatir. Laki-laki cari. Jangan sampai apa? Putus asa. La tai'asu mir rahmatillah. Jangan putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada masalah dikit, mengambil tindakan yang berbahaya. Sebagaimana disebutkan oleh para ulama, jika seorang itu berusaha untuk membunuh dirinya, maka Allah Subhanahu wa taala akan azab dia sesuai dengan apa yang dia lakukan di dunia. Kalau dia berusaha untuk bunuh diri dengan minum racun, maka Allah Subhanahu wa taala akan azab dia dengan cara seperti itu. Kalau ada orang yang berusaha bunuh diri dengan apa? Menusuk tubuhnya dengan pisau, maka Allah Subhanahu wa taala akan azab dia sebagaimana disebutkan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya yang sahih, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Waman qatala nafsahu bihadidatin fahadidatuhu fi yadihi yaja'u biha fi batnihi fi nari jahannam khalidan mukhalladan fiha abadan." Akhrajahu al-Bukhari wa Muslim. Siapa saja membunuh dirinya dengan besi, dengan pisau, maka Allah Subhanahu wa taala nanti akan jadikan besinya itu, pisaunya itu di tangannya nanti pada hari kiamat. Yang dengan besi atau pisau tersebut dia akan tusuk-tusuk perutnya di neraka jahanam, khalidan mukhalladan fiha abadan. Dia kekal di dalam neraka, diazab dengan cara seperti itu selama-lamanya. Selama-lamanya. Kalau misalnya ada orang yang bunuh diri, loncat dari gedung yang tinggi, melemparkan tubuhnya, menghempaskan dirinya dari tempat yang tinggi, dari gedung tertinggi, maka Allah akan azab dia dengan cara seperti itu. Begitu juga orang yang bunuh diri dengan cara minum racun, Allah akan azab dia dengan cara seperti itu. Jika dia sudah mati, dihidupkan lagi. Mati, dihidupkan lagi, supaya dia merasakan beratnya azab Allah Subhanahu wa taala. Nggak ada habisnya, tidak berkesudahan. Dengan cara seperti itu terus. Dengan cara seperti itu terus, wahalum majarra, dan begitu seterusnya ya. Tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika melarang sesuatu, Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan solusi. Ingat ya. Jadi kalau kita memberikan nasihat kepada seorang, nggak boleh melakukan itu, nggak boleh melakukan ini, kita harus memberikan solusi sebagaimana yang biasa dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidaklah Nabi SAW melarang sesuatu, pasti Nabi memberikan solusi yang mubah sebagai badil, sebagai pengganti dari yang dilarangnya. Ya, sebagai pengganti dari yang dilarangnya. Sebagaimana dalam hadis ini tadi sudah kita baca. La yatamannayanna ahadukumul maut lidurrin asabahu. Janganlah seorang di antara kalian berharap minta mati kepada Allah agar dari musibah yang dia dapatkan. Tetapi kata Nabi SAW, jika emang keadaannya sudah berat, hendaknya dia berdoa, Allahumma ahini makanatil hayatu khairan li wa tawaffani idza kanatil wafatu khairan li. Kata Nabi SAW, jika dia mendapatkan musibah yang sangat berat, mungkin dia sulit untuk menanggungnya, maka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, hidupkan saya jika kehidupan ini adalah baik untuk saya, dan wafatkan saya jika wafat ini adalah baik untuk saya. Atau minta kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma a'ini ala sabri alaih, ya Allah, tolonglah aku, bantulah aku agar aku sabar, agar aku bisa sabar dalam menghadapi
musibah yang menimpa diriku ini. Oleh karena itu, seseorang biasanya jika dia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala kematian, ini menunjukkan bahwasanya orang tersebut tidak sabar. Menunjukkan orang tersebut dia tidak terima dengan takdir ketetapan yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Oleh karena itu, doa yang tadi sudah diajarkan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam ini bisa menjadi solusi, ini bisa menjadi penentram hati, ini bisa menjadi kesejukan di padang pasir yang sangat panas, sehingga dia bisa minum dari air oase yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa doa. Ingat, doa itu bisa menguatkan hati. Doa itu sebagai motivasi seseorang yang ditimpa musibah seperti ini. Oleh karena itu, para ulama di antara Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala mengatakan, tamannil maut istijalun minal insan bi an yaqta'allahu hayatahu wa rubbama yahrimuhu min khairin katsir. Rubbama yahrimuhu minat taubati wa ziyadatil a'malis salihah. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam Syarah Riyadhus Shalihin jilid 1 dalam bab sabar, penjelasan hadis nomor 40 yang tadi sudah kita bacakan, hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Beliau Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengatakan, berharap kematian itu merupakan suatu istijalun minal insan, suatu hal terburu-buru yang ada pada manusia agar Allah Subhanahu wa taala memutuskan kehidupannya. Sesuatu tindakan terburu-buru ya. Wa rubbama yahrimu min khairin katsir, bisa jadi dia terhalang dari kebaikan yang banyak. Rubbama yahrimu minat taubah, bisa jadi dia terhalang dari taubat. Yang taubat itu bisa menghapuskan segala dosa, bahkan dosa-dosa besar. Itu bisa dihapuskan dengan taubat jika terpenuhi syarat-syaratnya. Dan bisa jadi dia terhalang dari ziyadatul a'mali shalihah. Bisa jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan kepadanya hidup atau umur yang panjang sehingga dia bisa menambah amal soleh, yang sehingga dengan sebab amal soleh tersebut Allah Subhanahu wa taala berikan pahala yang banyak, berikan pahala yang besar, sehingga dengan sebab amalnya, pahalanya yang besar, yang banyak, Allah akan masukkan dia ke dalam surga, tempat kenikmatan yang abadi. Tidak ada musibah di dalamnya, di dalam surga. Tidak ada kesulitan, tidak ada kepayahan, tidak ada keletihan. Yang ada hanya kenikmatan. Mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbil bashar. Kenikmatan yang tidak pernah dilihat mata, kenikmatan yang tidak pernah terdengar oleh telinga, kenikmatan yang tidak pernah terbetik sedikit pun juga di hati manusia. Tempat istirahat yang abadi itu di surga. Di dunia nggak ada istirahat. Sampai kita tidur pun capek ya. Orang tidur pun capek. Kadang-kadang orang tidur bangun-bangun, waduh, badannya pegal, badannya tenggorokannya kering lah, kan begitu, macam-macam. Apalagi masalah-masalah yang bertumpuk banyak, anak-anak lah, istri lah, suami lah, tetangga lah, kerabat lah, saudara lah, orang tua lah, macam-macam. Selama kita masih hidup pasti ada masalah, pasti. Coba bagaimana kita bisa mencari solusi dari permasalahan yang kita hadapi. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala kemudahan, jalan keluar dari dari permasalahan yang kita hadapi. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Naml ayat 65, "Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah." Katakan wahai Muhammad, tidak ada yang mengetahui apa saja yang ada di atas langit dan apa saja yang ada di dalam bumi tentang masalah yang gaib kecuali Allah Subhanahu wa taala.
wa ma tadri nafsun madza taksibu goda, wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Di dalam surat Luqman ayat 34 Allah Subhanahu wa taala berfirman, seorang itu tidak mengetahui, sebuah jiwa itu tidak mengetahui madza taksibu goda, apa yang akan dia lakukan nanti besok, apa yang bisa dia amalkan nanti setelah hari ini, godan. Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita umur, kesempatan masih hidup, kesempatan masih bernafas, kesempatan untuk masih bisa berjalan di muka bumi, kita tidak tahu nih amalan apa saja yang bisa kita lakukan nanti. Setelah hari ini, setelah kajian ini kita akan melakukan apa, kita nggak tahu. Madza taksibu goda wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Sebuah jiwa tidak mengetahui di mana dia akan meninggal, dalam keadaan apa dia meninggal, dalam sedang melakukan apa dia diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita nggak tahu. Kita tidak tahu. Oleh karena itu sepatutnya bagi seseorang berdoa, boleh berdoa meminta umur panjang, tetapi harus diikat dengan ketaatan. Jangan, oh ya Allah panjangkan panjangkan umur saya titik. Nah, nggak ada tambahan-tambahan yang lain tuh. Ini kurang ya. Hendaknya kita ketika meminta kepada Allah Subhanahu wa taala umur panjang, diikat dengan amalan ketaatan. Contoh misalnya, Allah panjangkan umur saya dengan melakukan ketaatan. Ya Allah, panjangkan umur saya dalam melakukan amalan-amalan yang Kau cintai dan Engkau ridhoi. Seperti itu. Jadi jangan hanya meminta umur panjang atau berharap kematian, karena kita nggak tahu apa yang akan terjadi setelah hari ini. Fa in qala qail innahu qad jaa tamannil maut min Maryam ibnatu Imran haitsu qalat ya laitani mittu qabla hadza wa kuntu nasyan mansiya. Kalau misalnya ada yang bertanya, Ustaz, tuh gimana tuh tentang surat Maryam ayat 23? Tuh Maryam juga pernah minta mati. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, mengabadikan perkataan ya laitani, aduhai seandainya mitu qabla hadza, diwafatkan sebelum kejadian ini. Maksudnya kejadian fitnah Maryam hamil, Allah Subhanahu wa taala tiupkan ruh ke dalam rahimnya sehingga ada janin di dalam rahimnya. Padahal Maryam gak pernah disentuh lelaki, belum menikah. Orang tuanya, bapaknya sebagai pemuka agama di daerahnya. Makanya Maryam mengatakan ya laitani mitu qabla hadza, aduhai seandainya saya dimatikan saja sebelum kejadian ini, wa kuntu nasyan mansiya, dan saya bisa dilupakan gampang. Nah kalau seperti ini, waduh, ini Maryam anaknya ustadz misalnya, contoh anaknya pemuka agama, gak pernah melakukan keburukan, tiba-tiba hamil. Makanya mereka menuduh Maryam berzina. Maka kita katakan Maryam meminta kematian bukan karena musibah yang dihadapi. Al-jawab an zalika an naqul, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, jawaban tentang masalah itu bisa kita katakan yang pertama, yajibu an na'lam anna syar'a man qablana idza warada syar'una bi khilafihi falaysa bihujjatin. Bahwasanya syariat sebelum agama kita, umat-umat terdahulu, jika bertentangan dengan syariat kita itu bukan menjadi hujjah. Li'anna syar'ana nasakha kullama sabaqahu minal adyan. Karena syariat kita itu menghapus syariat agama-agama sebelumnya. Yang pertama, syariat Nabi Isa alaihissalam itu bukan syariatnya Nabi Muhammad, beda. Kalau bertentangan dengan syariat Nabi Muhammad SAW, maka tidak bisa dipakai, bukan menjadi hujjah. Ini yang pertama. Yang kedua, anna Maryama lam tatamannal maut, lakinnaha tamannatil maut qabla hadhil fitnah walau baqiyat alfasanah. Bahwasanya Maryam tidak berharap kematian, tetapi berharap kematian sebelum terjadinya fitnah. Walau baqiyat alfasanah, walaupun Maryam hidup 1000 tahun. Al-muhim antamuta bila fitnah.
Nah, ini yang diinginkan oleh Maryam, diwafatkan dalam keadaan tidak mendapatkan fitnah. Ini yang diharapkan oleh siapa? Maryam. Seperti perkataan Nabi Yusuf alaihissalam yang Allah Subhanahu wa taala abadikan di dalam surat Yusuf ayat 101. Anta waliyyi fid dunya wal akhirah, tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin. Kata Nabi Yusuf alaihissalam, anta wali, engkau adalah penolongku ya Allah, fid dunya, di dunia maupun di akhirat. Tawaffani musliman, wafatkanlah aku dalam keadaan seorang muslim, wa alhiqni bis salihin, dan kumpulkanlah aku bersama orang-orang yang soleh. Bukan berarti Nabi Yusuf ini meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar diwafatkan, tidak. Tetapi Nabi Yusuf alaihissalam meminta kepada Allah agar diwafatkan di atas Islam. Dan ini boleh, misalnya kita minta kepada Allah, ya Allah wafatkan aku dalam keadaan husnul khotimah, boleh tidak? Boleh. Ini bukan berharap kematian. Sebagaimana Maryam juga meminta kepada Allah agar diwafatkan dalam keadaan tidak sedang difitnah. Tidak sedang difitnah berzina. Ketika itu karena Maryam difitnah apa? Berzina. Sebagaimana juga doa Nabi Yusuf alaihissalam. Nah, ini la ba'sa bihi, ini tidak mengapa. Seperti orang yang mengatakan Allahumma tawaffani alal Islam wa alal iman wa alal tauhid wa alal ikhlas. Boleh. Ya Allah wafatkan aku di atas agama Islam, ya Allah wafatkan aku di atas iman, ya Allah wafatkan aku di atas tauhid, ya Allah wafatkan aku dalam keadaan ikhlas beribadah, mengharapkan pahala darimu saja. Atau orang berdoa tawaffani wa anta radin anni, ya Allah wafatkan aku dalam keadaan engkau ridho kepadaku, atau yang semisal dengan doa-doa seperti ini. Maka ini boleh. Adapun yang dilarang oleh Nabi SAW adalah berharap kematian karena musibah yang menimpanya. Allahu ta'ala a'lam bishawab. Adapun faidah yang bisa kita ambil dari hadis-hadis yang telah kita baca. Yang pertama, haramnya berharap kematian, baik itu dengan lisan atau di dalam hati. Nggak boleh kita berharap kematian. Di dalam sebuah hadis sebutkan hadis Khabbab ibn al-Arat, bahwasanya Nabi SAW mengatakan bahwasanya Khabbab ibn al-Arat mengatakan laula anna Rasulullah SAW nahana an nad'uwa bil mauti la da'autu bihi, rawahu al-Bukhari. Kata Khabbab ibn al-Arat, seandainya Nabi SAW tidak melarang kami untuk berharap meminta kematian, pasti kami akan minta. Karena Khabbab ibn al-Arat disiksa luar biasa oleh orang-orang kafir Quraisy. Dipakaikan baju besi yang dipanaskan, subhanallah. Baju besi dipanaskan sampai merah, kemudian dipakaikan kepada Khabbab ibn al-Arat. Kemudian setelah dingin dilepas lagi, subhanallah, sakit sekali. Sehingga kulit-kulitnya mengelupas. Karena besi panas kalau sudah ditempelkan ke kulit, dibiarkan lama sampai dingin, pasti akan menyatu dengan kulit. Dilepas lagi kulitnya akan mengelupas. Dipanasin lagi, dipakaikan lagi, subhanallah. Makanya Khabbab bin al-Arat, kalau seandainya Nabi SAW membolehkan kita untuk berharap kematian, pasti sudah saya lakukan. Mafhumnya, Nabi melarang, nggak boleh. Bisa jadi ternyata Khabbab bin al-Arat hidup dan banyak kebaikan yang didapatkan. Pelajaran yang kedua, hayatul mu'min khairun lahu. Kehidupan seorang yang beriman itu lebih baik, itu baik untuk dia. Li'anahu idza mata in qata amaluhu, kama akhraja Muslim min hadisi Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Kehidupan seorang yang beriman itu baik untuk dia, baik untuk orang-orang di sekitarnya, baik untuk kehidupan dia sendiri di dunia maupun di akhirat. Bisa jadi kehidupan dia membawa kebaikan untuk orang-orang di sekitarnya, untuk masyarakat, untuk orang-orang terdekat, keluarga, istri, suami, anak, orang tua, kerabat, handai taulan, dan seterusnya. Bisa jadi karena orang yang beriman itu akan menularkan kebaikan, mengajak kebaikan kepada orang lain.
Mandala ala khairin, mandala ala huda. Siapa yang menunjukkan kebaikan, siapa yang menunjukkan kepada petunjuk, falahu ajruha, maka dia akan mendapatkan pahalanya. Wa ajru man amila biha, dan pahala orang yang melakukannya, lain kusumin ujurihim syai'a ila yaumil qiyamah, tidak akan dikurangi sedikit pun juga dari kebaikannya sampai hari kiamat. Begitu juga yang ketiga, pelajaran bisa kita ambil, wujubus sabr alal bala, wajibnya sabar kalau mendapatkan musibah. Jika mendapatkan musibah, wajib sabar dan tidak boleh marah-marah ya. Nggak boleh marah-marah atas musibah yang kita dapatkan. Bawaannya temperamen lah, marah terus. Ini menunjukkan dia tidak sabar, menunjukkan dia tidak terima atas ketetapan yang Allah berikan kepada dia. Yang keempat, yang terakhir, ala abdul mu'min yufawwidu amrohu ilallah. Seorang hamba yang beriman akan menyerahkan seluruh perkaranya kepada Allah, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala pertolongan, minta kepada Allah Subhanahu wa taala taufik agar diberikan kemudahan dalam menghadapi ujian-ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita agar kita diberikan kemudahan menghadapi seluruh permasalahan yang kita hadapi, dan tidak boleh berharap kematian karena musibah yang kita hadapi. Tetapi kita berdoa kepada Allah, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala pertolongannya, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala taufiknya, sehingga Allah Subhanahu wa taala ridho atas apa yang kita lakukan dan ditutup usia kita dengan husnul khatimah. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menutup usia kita dengan husnul khatimah, diberikan penutupan yang baik. Al-a'malu bil khawatim, amal itu tergantung closingnya, tergantung penutupannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita semua di dalam surga tanpa hisab dan tanpa azab. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa kita sampaikan, semoga bermanfaat. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.